Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Minda Yunanta Sinta, Unit Kerja SMA Negeri 1 Sumberjo, Tanggamus, Lampung. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Universitas Negeri Semarang, Program Studi Seni Budaya. Izinkan saya menampilkan video UKIN yang saya ambil pada 13 Desember 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap gerak, tundukkan kepala, berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 11 IPA 2? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau semuanya sehat, semuanya bisa beraktivitas. Senang sekali Ibu bisa bertemu kalian di hari ini dengan semangat baru, dengan materi baru, tapi masih dalam materi seni budaya. Betul sekali. Sebelum itu, apakah ada yang tidak berangkat sekretaris? Hari ini nih Nil ya, alhamdulillah berarti semuanya sehat, semuanya masih semangat. Sebelum itu, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengingatkan tentang pembelajaran minggu lalu. Ya, pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang bagaimana sih caranya mengkreasikan tari bedana sesuai dengan tekniknya, konsepnya, prosedurnya, bagaimana caranya eksplorasi, improvisasi, komposisi, evaluasi, dan semacamnya. Dan hari ini kita mau belajar nilai-nilai dalam tari bedana, nilai-nilai dalam tari kreasi bedana, nilai-nilai estetisnya. Nilai-nilai estetis itu apa, Bu? Nah, nanti akan Ibu jelaskan. Tapi sebelum itu silakan semuanya berdiri. Sebelum mulai pelajaran, Ibu mau ngajak kalian dulu. Ibu mau tes ombak apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya untuk Tika tadi sudah izin ke Ibu, dia tidak bisa menggunakan tas olahraga, tapi masih bisa mengikuti aktivitas ya Tika ya. Oke, kita mulai nih. Kecepatan penuh. Oke, Ibu ada di sini deh. Kepalaku bisa gerak. Trek, 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 trek. Biar aku tumbuh sehat. Trek, 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 trek. Pinggulku bisa goyang. Duk, 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 duk. Biar nari makin asik. Duk, 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 duk. Tanganku bisa gerak. Trik, 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 trik. Biar nari makin lentik. Trik, 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 trik. Semuanya. Trek, duk, trik, trik, trik. Trek, duk, trik, trik, trik. Trek, duk, trik, trik. Oke, tepuk tangan. Ulang kembali. Ya, itu tadi. Berarti susah ya, agak susah ya memfokuskan gimana caranya mulut dengan gerak itu berjalan berbarengan. Ya, jadi trek, seperti itu. Oke. Terima kasih semuanya terpantau aman untuk melanjutkan pembelajaran. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau menampilkan 2 video, ya. Silakan disaksikan terlebih dahulu. Nanti setelah videonya selesai Ibu putarkan, akan ada 2 pertanyaan yang Ibu tanyakan kepada kalian. Siapa saja boleh jawab. Oke?
amung sira srening nol anggot ing sepi katya lintang ing akasa tepi lawan arimami. Tadi dua video tari kreasi Nusantara ya, kreasi ya, dia diangkat dari kebudayaan yang ada dari daerah tempat asalnya. Kira-kira kalau yang pertama itu asalnya dari mana? Dari Bali. Yang kedua ini Jawa. Betul sekali. Kalau dilihat tadi yang pertama yang nari ramean ya, ini hanya berdua atau berpasangan. Oke, ibu mau tanya deh, yang pertama kan itu yang satu dari Jawa dan satu dari Bali. Dari mana kalian bisa membedakan kalau itu dari dua daerah yang berbeda? Siapa yang mau menjawab? Menjawab ya Bu. Yang pertama kan karena khas Bali. Jadi seperti musik sama gerakannya itu khas Bali. Terus yang kedua kan khas Jawa, seperti gerak, kostumnya dan musiknya itu pastinya dari Jawa. Oh gitu. Baik, terima kasih Sifat Rahayu. Baik, itu tadi jawaban dari Sifat, benar sekali. Jadi yang pertama itu dari Bali, yang kedua dari Jawa. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari ciri khasnya. Tapi untuk kita bisa tahu ciri khasnya kan kita juga berarti harus tahu latar belakang kebudayaannya kan. Misalnya yang Jawa pakaiannya seperti apa, yang Bali pakaiannya seperti apa. Berarti Sifat udah pernah lihat ya sebelum-sebelumnya ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Kalau memang keduanya itu berbeda, apakah perbedaannya? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, silakan Aulia Rahma. Untuk perbedaannya itu tari Jawa itu lembut ya Bu dan mengalun sesuai dengan musiknya, dan tari Jawa ini juga berpasangan ya Bu tarinya. Oke, yang video dilihat berpasangan ya Aulia. Ada lagi? Izin menambahkan ya Bu. Iya, silakan. Kalau tari Bali itu sepenglihatan saya di video lebih energik. Dia lebih energik, sedangkan yang Jawa itu iramanya kemudian gerakannya itu lebih slow gitu. Oke, energik dan slow. Izin menambahkan ya Bu, menurut saya itu kalau yang tari Bali itu kayak matanya itu kayak tajam, misal dari lihatnya ujung sini terus ujung sini gitu kayak. Melotot-melotot gitu ya? Iya, jadi ngeliatnya ujung sini kayak ujung sini. Oke, itu namanya seledek ya. Jadi gerakan mata Bali itu yang lihatnya dari depan ke ujung itu namanya seledek. Oke. Baik, itu tadi jawaban dari kalian semua. Semuanya benar, semuanya saling melengkapi. Ya, tepuk tangan buat kalian. Jadi ketika kalian sudah bisa menilai ini sama ini beda sama ini, terus ini lebih unik daripada ini, berarti kan ada nilai-nilai khusus di dalam tarian tersebut kan ya? Iya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu sebelum nanti habis ini kalian berkelompok. Ibu akan bahas dulu nilai-nilai apa dalam tari itu yang bisa kita lihat. Apakah nilai kegantengannya, apakah nilai kecantikannya, apakah nilai kemewahan kostumnya. Nah kan persepsi orang beda-beda. Kita samakan dulu persepsi yang akan kita lihat, nilai yang akan kita lihat. Oke. Baik, setelah penjelasan Ibu tadi, kita akan kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini tuh sebenarnya yang akan kita nilai itu adalah tari Lampung. Kalau kalian tadi melihat tari Jawa, tari Bali punya ciri khas sendiri-sendiri, punya nilai sendiri-sendiri, punya keunikan sendiri-sendiri. Kita juga nanti akan melihat bagaimana sih keunikan, ciri khas dan nilai-nilai yang ada di tari Lampung, di tari kreasi khususnya. Nah sebelum itu, Ibu mau samakan persepsi dulu bahwa yang akan kita nilai itu bukan nilai kegantengan dan kecantikan ataupun kesolehan dan kemakanan dan apa lagi ya, bukan. Tapi adalah nilai estetis tari. Oke. Sebelum itu mau coba deh dari 3 gambar ini. Kira-kira menurut kalian yang sebelah sini ini adalah dari mana tarinya? Jawa. Yang mana? Bali. Yang sebelah kiri? Lampung. Pinter-pinter ya disebut naik kelas 12. Jadi nilai estetis tari, nah ingat ya kata estetis, Ibu pernah bilang estetis, estetik, estetika itu adalah segala hal yang bisa dilihat, dinikmati oleh indera
panca indera, oleh panca indera ya. Oke, jadi nilai estetis itu adalah kemampuan tari untuk menimbulkan pengalaman estetis penonton atau apresiator. Nah, jadi hal ini juga karena tarian-tarian tersebut bisa menimbulkan pengalaman yang berbeda-beda bagi tiap orang, itu juga bisa dijadikan patokan atau indikator ketika seseorang menilai tari, karena beberapa daerah itu memiliki ungkapan yang berbeda-beda untuk menjelaskan nilai-nilai estetis tari di dalam tariannya. Kalau di Jawa namanya wiraga, wirama, wirasa. Nah, kalau di kelas ini pisan nih. Ya, wiraga itu kompetensi menari yang bisa kita lihat tekniknya misalnya, hafalannya, terus ketuntasan geraknya. Geraknya kalau ibu sering bilang geraknya fokusi nggak? Misal nih sambar melayang segini doang. Nah, berarti itu wiraganya kurang, harusnya kan sampai atas. Nah, terus misalnya keindahan geraknya, ya ketika kita nari dengan seperti ini beda. Keindahannya itu masuk ke dalam wiraga. Lalu yang kedua adalah wirama, yaitu keserasian dengan irama. Terus ada wirasa, yaitu dia berkaitan dengan penghayatan, kesesuaian tarian dengan kostum, dengan make up, dengan iringan kesesuaian mimik wajah dengan iringan tarinya, dengan fungsi tariannya, gitu. Itu masuk di wirasa. Nah, ini untuk penjelasan nilai estetis dari Jawa, wiraga, wirama, wirasa. Coba diulang bareng-bareng. Wiraga, wirama, wirasa. Cocok. Lanjut. Dari Bali untuk pengungkapannya berbeda lagi. Ini ada agem, tandang, dan tangkep. Untuk agem dan tangkep itu ya berkaitan dengan, kalau di Jawa itu sama dengan wiraga, yaitu dia berkaitan dengan sikap tangan, gerak, terus power, perpindahan geraknya. Nah, kalau untuk tandang itu lebih pada penjiwaannya. Seperti tadi yang dibilangin sama Deas, yang lirik-lirikannya. Nah, itu ekspresinya. Nantinya per kelompok adalah kalian akan mencari nilai estetis tari Lampung di tari kreasi yang akan kalian saksikan per kelompok. Nah, di sini berkaitan dengan kalau di Lampung namanya upo, bago, dan baso. Ya, upo atau rupa, mungkin seperti itu ya. Adalah segala sesuatu yang bisa dilihat. Jadi kalau tadi di depan di wiraga itu nggak ada kostum, itu kostum masuknya ke wirasa. Kalau di sini kostum juga bisa dilihat dari upo. Jadi segala hal yang bisa terlihat, teknik geraknya, hafalannya, narinya benar atau enggak, ketuntasannya, keindahan gerak, kelentikan, tata rias, dan lain-lain. Nah, kalau baho itu terhadap iringannya, musiknya, ya geraknya, hitungannya. Nah, itu baho. Kalau haso berkaitan dengan rasa, ya, rasa dari yang menari dan rasa dari yang melihat. Ini penjelasan tentang materi kita hari ini. Tugasnya sekarang adalah kita mau sama-sama belajar mencari nilai estetis tari Lampung. Tapi tariannya itu dari tari kreasi bedana. Jadi nanti setiap kelompok akan mengamati tari kreasi bedana, lalu nanti kalian akan mencari upo, baho, dan basonya. Terus nanti akan kalian presentasikan di depan beserta dengan alasannya. Kenapa? Misalnya nih kelompoknya Mas Jato misalnya, dia bilang kalau misalnya tari bedana itu lincah, Bu. Apa? Kenapa dia bisa bilang lincah? Boleh dipraktekin di depan kalau misalnya dia tahu, oh tadi itu gerakannya gini-gini nih, Bu. Nih tadi gerakannya gini, habis gini muter, habis itu gimana. Nah, itu boleh dijelaskan untuk memberi alasan. Atau mungkin tariannya sedih, Bu, soalnya ini di acara pernikahan. Bu, kok sedih? Ya soalnya nikah mantan. Udah ya. Beda cerita ya. Oke. Misalnya tariannya bahagia karena ini ditarikannya di mana, fungsi tarinya apa. Nah, itu juga itu harus ada alasannya seperti itu. Jadi silakan berkelompok sesuai kelompoknya yang kemarin ya. Ya, silakan dibagi menjadi 3 kelompok. Silakan.
sudah kirimkan link di grup kelas. Silahkan dilihat kelompok 1, lihat linknya video apa. Lalu kelompok 2 juga seperti apa, kelompok 3 juga seperti apa linknya. Oke, nanti kalian akan menyaksikannya di YouTube bersama-sama. Lalu akan kalian amati nilai estetisnya, yaitu pertama UPO-nya. Pertama adalah teknik geraknya ya. Kalau hafalan sama keindahan geraknya mungkin belum, jadi teknik geraknya seperti apa. Lalu setelah itu kostum dan tata riasnya seperti apa. Nah yang kedua itu bakonya, yaitu kesesuaian dengan musiknya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana penari saat menarikan tarian tersebut, perasaannya, mimik wajahnya, gestur tubuhnya. Nah itu dinilai. Oke, silakan didiskusikan. Nanti setelah ada hasil diskusinya selesai, dipindahkan ke Jamboard. Jamboardnya linknya juga sudah ibu sertakan di grup. Nanti kalian mengisi di situ. Ada pertanyaan? Sudah cukup. Nanti tanya kalau mau. Iya, oke. Nanti tanya kalau mau tanya ya. Boleh. Oke, terima kasih. Silakan diamati videonya. Dari gerakan yang diamatin kalian udah tahu nggak dari segi temponya? Temponya nggak cepat, tapi cepat. dinamis. Cepat. Jadi kalau dari tari tari Jawa dia lebih cepat. Kalau dari tari Jawi, tari Bali Dia Lebih lambat. lebih lambat. Jadi berarti apa? sedang. Sedang. Cuma mungkin perpindahannya banyak, makanya tadi yang kata Inaya dinamis ya. Oke. Karena dia kan lincah jadi kelihatannya cepat. Karena lincah gitu. Berarti geraknya kalau lincah powernya banyak ya. Powernya banyak. Terus ruangnya juga itu sedang. Kalau misalnya Bali ruangnya kan lebar. Kalau banyak ya. Kalau misalnya Jawa itu tergantung tarinya deh. Tapi kalau dilihat dari yang tadi kita amatin, Jawa kan ini ya kecil ya. Oke. Terus kalau dilihat lagi apa ya? Mungkin ini sih Bu. Apa sih nama atributnya itu? Kalau di sini ciri khasnya itu ya kipas. Pakai kipas. Terus topiknya juga itu sebenarnya bukan siger tapi kayak siger. Itu namanya gaharu. Gaharu. Nah, terus dominasi warna bajunya itu kuning emas sama ungu. Iya benar. Khas banget. Iya betul sekali. Itu bisa kalian masukin nanti ke Jamboard kok yang bagian apa? Bagian itu. Iya, betul sekali. Oke. Selamat mengerjakan. Oke, untuk kelompok ini tari kreasi yang kalian ini apa namanya? Tari bedana Marawi Lampung. Oh, tari bedana Marawi Lampung, propertinya apa? Kayak ketebahan. Rebana. Rebana juga rebahan. Ya, ketipung ya. Kalau yang kecil kayak gini kalau di Lampung namanya ketipung. Oke. Kira-kira kalau dari musiknya bagaimana? Musiknya itu kayak Asik ya. Gerakannya lincah. kalau orang nonton tuh kayak pengen goyang. Oh iya, enggak. Oke. Silakan diamati, jangan lupa dibuka Jamboardnya ya. Terima kasih Bu.
di Jamboard ya? Sudah. Sekarang adalah saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Saya Sifat Rahayu dan teman-teman saya Aulia Rahma Azhara, Yulia Hanifah Dewi Rahmawati, Rita Finalisasi ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi di sini kami memilih video tari kreasi bedana yang gerakan raga, wiraga atau upo, yaitu teknik gerakannya laki dan perempuan lincah, keindahannya kompak, yang laki mengikuti gerakan perempuan dan bagar. Sedangkan Wirama dan Bako membuat suasana menjadi ceria dan penuh kebahagiaan. Wirasa dan Gaso gembira dan senang bertemu dengan pasangannya masing-masing. Cukup, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, di situ kan ada teknik geraknya laki dan perempuan itu lincah. Nah, apa yang dimaksud dengan lincah? Izin dijawab ya Kak. Untuk gerakan perempuan dan laki-laki yang lincah itu ada banyak gerakan. Nah, salah satunya itu seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, itu salah satunya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi kami dari kelompok 3 izin bertanya, pada bagian wirasa itu kan dijelaskan bahwa gembira dan senang bertemu dengan pasangan masing-masing. Nah, bisa minta tolong disebutkan alasannya nggak sih kenapa pada dalam tarian itu penarinya gembira dan senang bertemu dengan pasangannya masing-masing begitu. Terima kasih. Nah, izin menjawab ya Kak. Nah, bagiannya itu dari lagunya. Lagunya itu kayak seneng banget ketemu sama pasangannya. Jadi sekalian sama tarinya itu ketemu sama pasangannya. Kayak menjelaskan Jadi kan ya gembira gitu ya kayak ketemu sama pasangannya. Terima kasih Kak. Jadi lagunya ini dari lirik lagunya. Ah. Oke. Ibu mau koreksi mungkin sedikit untuk Wirama ya. Di Wirama ini bukan suasana, loh. Suasana maksudnya sudah rasa. Kalau Wirama itu berhubungan dengan musik. Jadi misalnya dia mengalun cepat mengikuti musik atau mendayu-dayu atau seperti apa. Terus temponya dia sesuai dan gerakan sama temponya. Oke, nanti diperbaiki lagi ya. Siap. Cukup. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis tari bedana kreasi Marawis. Tari bedana kreasi Marawis itu dari Lampung yang tadinya itu kayak tari bedana, habis itu ditambahin sama alat berupa ketikung. Ada upo, yaitu geraknya lincah dan sering berpindah tempat. Terdapat gerakan yang berbeda antara penari laki-laki dan penari perempuan, tetapi masih berhubungan dan berkaitan. Bahu iringannya cepat serta menggunakan alat seperti ketikung digunakan untuk properti. Sedangkan haso, tarian ini menggambarkan kebahagiaan dan asik serta dapat menarik minat penonton. Baik, sekian penjelasannya. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Izin bertanya Kak, kan di situ dijelasin gerakan yang berbeda antara penari laki-laki dan perempuan. Nah, perbedaan dari gerakannya itu apa aja sih Kak? Baik, izin menjawab. Jadi untuk bagian laki-laki sama perempuan itu beda. Contohnya begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu perempuan. Jadi kalau laki-laki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi begitu antara perbedaan laki-laki dan perempuan. Oke, iya benar. Tapi selain itu tadi dari gerakan tim sembah ada juga banyak gerakan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Baik itu berbeda geraknya, berbeda arah hadapnya, tapi seperti yang sudah mereka tulis di sini masih berhubungan dan berkaitan dalam artian karena ini tari pasangan tetap ada chemistry antara dua penari tersebut. Walaupun geraknya beda ya. Karena tetap harus beda dong, yang laki-laki tetap harus lebih gagah, lebih itu dari yang Baik, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Uponya sendiri, teknik gerakannya tidak terlalu cepat dan tidak lambat, lincah serta energik. Pakaiannya warnanya khas Lampung, emas dan merah. Memiliki aksesoris seperti sigar yang dinamakan gaharu dan atributnya berupa kipas. Untuk glasonya penuh semangat dan tidak membosankan saat dilihat. Dan makna tari ini juga menggambarkan tata kehidupan masyarakat Lampung yang lama. Untuk bagonya, dia memiliki irama yang dinamis dan cetukan yang cepat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya ya, kenapa tari yang kalian amati disebut tidak membosankan? Izin menjawab, kenapa sih tarian ini tuh dikatakan tidak membosankan? Nah, jawabannya itu terletak pada variasi gerakannya yang ditunjang dengan lagu atau musiknya. Musiknya sudah benar, musiknya energi, gabungan antara Melayu dan Arab. Seperti itu. Terima kasih. Izin menambahkan, selain itu variasi formasinya juga yang membuat tarian ini tidak membosankan. Berikut adalah contohnya. Lanjut dikit aja. Baik, kita akan mulai dari hitungan pertama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu balik lagi semula. Nah, seperti itu kurang lebih contohnya. Terima kasih. Tadi contoh formasi dari kelompok 3 ya kan. Tapi kalau misalnya di dalam tarian yang formasi itu nggak gitu doang, makanya sambil gerak sambil berpindah. Gitu cuma sama mereka dicontohkan bahwa formasinya itu nggak cuma diem di tempat loh, tapi pindah ke samping sana, ke depan, ke belakang. Gitu nggak? Ya, Ya, betul sekali 100 buat ibu. Oke, kalau sudah boleh ditutup, Yupi. Sebelum ditutup ada sebuah pantun. Asik. Menggoreng ikan dicampur bakmi. Cakep. Digoreng terpisah jangan sekaligus. Cakep. Cukup sekian presentasi kami. Semoga mendapat nilai yang bagus. Adakah yang mau menyimpulkan hasil dari kegiatan belajar kalian hari ini? Karena ini kan kalian yang belajar ya. Ibu hanya mengarahkan kalian yang belajar, kira-kira dilihat dari 3 kelompok tadi, siapa yang bisa menyimpulkan nilai estetis tari kreasi bedana itu apa saja? Siapa? Bu, Silakan Tika. jadi kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini, tari bedana itu gerakannya lincah, cepat, terus mengayun, melayang. Terus kalau buat iramanya atau musiknya itu cepat juga, mendayu-dayu. Nah, karena tari bedana ini dibawakan untuk sarana hiburan, jadinya dibawakannya itu dengan senang dan gembira. Baik, cukup Bu. Terima kasih Tika, tepuk tangan untuk Tika. Tika untuk nilai estetis tari bedana yang pasti lincah, geraknya melayang ya. Contoh kalau misalnya ibu boleh mencontohkan yang maksudnya melayang itu gimana? Bisa nih? Berbeda dengan misalnya tari Jawa yang halus, atau dengan tari Bali yang nah mungkin yang dimaksud melayang seperti itu ya. Bisa dimaksud lincah, gerakannya banyak perpindahannya, formasinya, terus musiknya ya. Nah musiknya juga energik, kalau tadi kata kelompok 3 musiknya itu energik, terus walaupun mendayu-dayu tapi mendayu-dayunya itu biasanya dari akordionnya. Nah tapi tetap dengan irama rebananya yang cepat, jadi kesannya energik seperti itu. Oke, baik. Kesimpulan yang sangat bagus untuk dari kita. Untuk kalian ya semuanya bagus, semuanya sudah bisa mengamati, sudah bisa menyimpulkan nilai estetis tari kreasi Lampung ya, walaupun masih ada kekurangan, tapi namanya juga belajar ya. Masih ada yang salah, masih ada kekurangan, itu wajar. Yang penting kita terus mau memperbaiki diri.
Nah, kalau Ibu lihat dari yang sudah kalian presentasikan, kebanyakan memang kalian mengambil tari kreasi yang sedang ditampilkan di acara-acara tertentu, ya. Ada yang ditampilkan di acara seperti pembukaan, kan, jadi pembukaan ya. Ada yang di acara pernikahan dan lain-lain sebagainya. Harus diingat bahwasannya memang tari bedana itu kan tadinya tari pergaulan ya. Tari bedana itu tari pergaulan dibawakan di acara-acara, sekarang fungsinya sebagai penyambutan, bisa sebagai pertunjukan, sebagai hiburan seperti itu. Tetapi dia tidak meninggalkan, maaf, walaupun sudah kreasi tapi tetap tidak meninggalkan kaidah-kaidah dari tari bedana tersebut. Contoh menggunakan pakaian yang sopan karena dia kan ada unsur islaminya, ya dilihat dari tadi musiknya. Terus bahkan dari liriknya kalau misalnya bedana yang asli itu menggunakan sholawat. Lalu juga budaya Melayu juga, jadi laki-lakinya pakaiannya ya baju kurung, pakaiannya panjang-panjang, yang perempuan pakai baju kurung juga. Yang laki-laki pakai baju teluk belangan seperti itu. Nah, jadi ketika kita mengkreasikan sesuatu, baik itu tari, baik itu lagu, baik itu seni rupa, seni kerajinan tangan, apapun itu, kita tidak boleh melepaskan unsur tradisinya. Tadi kalian banyak lihat, Bu, tadi di sini ada gerakan taktim sumba, ada gerakan belitut, ayun dan lain-lain. Ya memang karena itu yang dikembangkan, tapi kalian tetap bisa melihat ciri khasnya di dalamnya. Jadi nilai-nilai tradisinya itu tidak hilang walaupun sudah berganti dengan nilai kreasinya. Itu ceritanya. Oke, sekarang Ibu mau meminta salah satu dari kalian untuk merefleksikan atau apa yang kalian rasain sih hari ini di pembelajaran Ibu kali ini agar bisa dijadikan motivasi dan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Silakan. Saya Bu. Silakan. Sebelumnya saya izin menyampaikan unek-unek Bu. Oke, silakan unek-uneknya. Membuat kesannya hari ini seru. Kami dapat ilmu-ilmu yang sebelumnya kami belum tahu. Kemudian untuk kekurangannya mungkin kami belum bisa praktek lebih lama dan ruangannya mungkin belum bisa diluaskan lagi, jadi di ruangan juga. Kemudian untuk pesan untuk pembelajaran selanjutnya, praktek Bu, kami ingin praktek begitu. Oke, siap. Praktek dan ya itu sih Bu, itu aja. Oke, terima kasih. Baik, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, langkah-langkah pembelajaran dengan baik. Dan perlu kalian ketahui bahwa cara belajar yang barusan itu kalian bukan mendapat, tetapi kalian menciptakan konsep baru di kepala kalian. Kalian nggak Ibu kasih tahu kan kalau misalnya tari bedana itu tariannya lincah loh. Nah, tari bedana itu musiknya energik loh. Tapi kalian lihat sendiri, kalian bisa merasakan sendiri dan menyimpulkan sendiri dari nilai-nilai estetis tari bedana. Nah, seperti itu. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita bertemu lagi di minggu depan dengan keadaan yang sehat walafiat. Kita bisa praktek minggu depan, kita praktek ya. Kita nanti prakteknya di aula. Oke, silakan boleh ditutup oleh ketua kelas. Beri salam pada Bu Guru.